Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Suara saya, mohon maaf ini terdengar dengan jelas nggak Bu? Takutnya kecil atau gimana? Orangnya cetar membahana badai terpampang. Siap. Baik. Ya ini untuk teman-teman yang sudah hadir, selamat malam semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Malam hari ini Selasa ya, tanggal 11 Januari di tahun 2022 kita kembali lagi ke acara sharing session kita. Untuk hari ini temanya ini mungkin melanjutkan dari tema yang sebelumnya sudah pernah dibahas ya, yaitu rahasia menjual tanpa penolakan dengan persuasif ya untuk part keduanya. Sebelumnya sih kalau mungkin masih pada ingat, harusnya sih masih pada ingat ya, juga dibahas sama Bu Anita sama Bu Santi ya Bu ya. Betul. Untuk kali ini mungkin narasumbernya dengan Bu Anita ya, untuk melanjutkan dari tema materi kita sebelumnya. Mungkin sedikit reminding nih, mungkin agak-agak flashback dulu. Kalau yang sebelumnya itu kan materinya sudah disampaikan oleh Bu Santi. Di sini untuk dari rahasia menjual tanpa penolakan itu Bu Santi menyampaikan ada 3 tips ya. Untuk tips yang pertama itu di sini mungkin rangkumannya memberikan kesan pertama yang baik ya. Jadi dari kita tuh kuncinya pernyataan yang bagus di awal, maka pelanggan ini akan mencari cara gimana caranya biar setuju dengan apa yang sudah kita tawarkan. Untuk yang kedua itu dari kata-kata magic atau di sini bisa saya simpulkan bertanya dengan pertanyaan yang tepat ya, supaya bisa menembus pertentangan mental dari lawan bicara kita atau mungkin di sini tepatnya customer kita. Untuk yang ketiga ini lebih ke arah memiliki sense of humor atau bisa dibilang kayak kita bisa menggerakkan hati customer supaya bisa menerima penawaran kita nih, seperti itu. Nah dari sini mungkin kalau Bu Anita sendiri nih mungkin hari ini kira-kira mau menambahkan materinya gimana nih Bu? Oke. Hari ini pesertanya berapa nih Mbak Dea? Berapa ribu? Berapa juta nih? 30 juta nih Bu, alhamdulillah. Masuk kita berdua. Oke, yang open cam juga aku cek-cek dulu. Boleh. Kan dikit ya Mbak, dari 2 juta yang open cam 2 miliar. Mungkin masih baru pada siap-siap ya Bu ya, sambil. Gantungnya kali ya. Iya betul. Udah 19-18. Oke, ini udah mulai nih dikit-dikit. Bisa kita mulai. Oh, tadi pertanyaan Mbak Dayu ini ya. Seputar kalau kemarin yang disampaikan 3 poin tadi terkait Bu Santi. Nah, kalau saya sih lebih, kalau kemarin tuh kayak udah ditolak. Jadi untuk menangkis penolakan. Nah, kalau sekarang ini yang mau saya bawakan ini sebelum ditolak aja dulu. Jadi bukan menangkis tolakan, tapi atau ada kalimat-kalimat yang sudah di awal itu mengandung unsur tolakan. Cuma kalau saya saat ini lebih kepada sebelum ditolak dulu. Ini apa ya? Kayak upaya antisipasi ya. Jadi kayak sedia payung sebelum hujan mungkin ya Bu ya, lebih tepatnya. Oh, ini lumayan nih Mbak, udah 2M yang open cam. Alhamdulillah. Mungkin yang belum open cam yang udah ready bisa menyusul nih supaya meramaikan acara malam ini nih. Oke, bisa kita mulai? Boleh silakan Bu Anita. Aku share screen ya. Kalau belum bisa boleh hostnya tolong dibantu dulu supaya Bu Anita bisa share screen. Share screen ini. Ya, oke, selamat malam semuanya. Di pertemuan Super Gen Sales Academy ini di tema 44 ya? Benar nggak? Kalau tidak salah. Berarti kita udah belajar bareng Oh ya, di Pak, betul. bab ya. Oke, tema saya malam ini handal jualan dengan teknik komunikasi persuasif. Kita santai aja. Oke. Di sini nih yang mau saya sampaikan terkait pendekatan persuasif ya. Jadi kalau dilihat secara strukturnya,
sebenarnya pendekatan persuasif itu ada 3. Yang pertama, kalau misalnya bisa dilihat di situ adalah menarik perhatian. Menarik perhatian, ya mungkin kalau kita bicara di dunia sales adalah memberi kemasan berupa bonus, promo, cashback, poin, potongan harga, atau diskon lah istilahnya. Jadi menarik perhatian dulu dari unsur promosinya. Misalnya kalau misalnya promo-promo gitu kan orang tertarik ya, ada promo apa. Bahkan nggak sedikit klien itu tanya ada promo apa. Itu lingkaran yang pertama. Lingkaran kedua adalah pendekatan persuasif yang ada unsur mempengaruhi atau influensi ya, influencer. Kalau orangnya yang menginfluencer ya. Adalah menyampaikan added value yang muatannya berisi added value, warranty, sales attention, after sales, dan juga supportnya. Jadi mempengaruhinya itu membawa muatan apa? Bukan mempengaruhi dalam konotasi yang lain ya. Ini kalau misalnya langsung aja sambungan dari kemarin, pendekatan persuasif di sini ada poin mempengaruhi. Di mana mempengaruhi ini poin yang dibawa adalah added value. Kenapa sih harus ke kamu? Kemudian kalau misalnya saya harus pilih kamu itu alasannya apa? Bedanya apa dibandingkan yang lain? Nah, ini adalah proses-proses untuk mempengaruhi. Meyakinkan. Meyakinkan itu lebih kuat dengan menggunakan portofolio. Biasanya kalau nggak referensi, 90% deal, portofolio ini juga bisa mengandung unsur sampai 50% lebih. Artinya di sini siapa aja sih pengguna produk kita? Kita mesti eksplor juga. Jangan sampai klien itu merasa tertipu dari produk yang kita jual, dia adalah orang yang pertama. Nah, ini kan memberikan kesan takut juga. Kita mencoba untuk berada di posisi klien tersebut. Kalau misalnya ada orang jualan dan belum pernah ada pakai produknya dia, kita kali yang pertama, pasti kita akan ngerasa khawatir. Ini produk oke nggak? Dan portofolio ini dari pelanggan existing, dari testimoni, dari corporate culture. Jadi perusahaan-perusahaan kita ini sistemnya seperti apa? Corporate culture-nya seperti apa? Apakah benar-benar corporate culture yang bertanggung jawab, terus kemudian yang punya integritas tinggi. Kalau misalnya seperti itu kan mestinya bisa diadopsi ke pelanggan. Jadi kalau saya itu sebelum ditolak, kita harus melakukan pendekatan persuasif dengan 3 muatan. Kalau secara diagramnya adalah seperti ini ya, menarik perhatian, mempengaruhi, dan meyakinkan. Oke. Terus kalau misalnya disampaikan secara kuota ya, mau bilang kita kuotanya berapa nih? Atau memorinya berapa? Struktur komunikasi persuasif itu terdiri dari 3. Pertama, supaya lebih efektif, kalimat itu harus mengandung pengenalan isu, rangkaian argumen, dan yang terakhir adalah pernyataan ajakan, mengclosing, supaya diskus kita dengan pelanggan ini bisa tutup dengan win-win. Klien dapat apa yang dia cari, kita pun juga dapat apa yang menjadi goal utama dari negosiasi skill melalui komunikasi persuasif ini. Oke, saya jelaskan satu persatu. Di sini ada pengenalan isu. Pengenalan isu dengan metode PBL, pembelajaran berbasis masalah. Apa aja yang diangkat? Pertama, tentang latar belakang kebutuhan pelanggan. Kita harus tahu, saat komunikasi menggunakan persuasif, harus tahu persis sebenarnya pelanggan ini seperti apa. Apakah pelanggan yang memang secara pemahaman investasi bisnisnya nggak paham sama sekali, jadi pengguna baru, apakah karakter dari pelanggan ini adalah pelanggan lama yang sebenarnya mau pindah provider karena pengalaman-pengalaman buruk dari provider sebelumnya. Nah, ini yang perlu kita tahu. Saat komunikasi persuasif, hal ini sangat penting sekali untuk penanganan yang lebih intensif. Kemudian PBL yang kedua adalah goal yang diinginkan pelanggan. Terkadang tidak sedikit kita lebih dominan agar goalnya tercapai. Dalam hal negosiasi persuasif, biasanya sales itu identik dengan closing.
maka tidak sedikit ketika sudah closing, ternyata after sales-nya babak belur. Produk yang diinginkan tidak sesuai dengan kendala yang dialami pelanggan. Atau sebenarnya pelanggan maunya begini, tapi produknya salah sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan pelanggan. Maka dari PBL ini, dari pembelajaran berbasis masalah ini, poin keduanya kita harus tahu persis goalnya pelanggan mau investasi terhadap produk-produk kita itu apa sih sebenarnya. Terus meyakinkan dengan cara mengapa harus menggunakan produk kita. Jadi setelah masalahnya digali, oh latar belakang klien ini seperti ini. Dan goal yang diinginkan adalah seperti ini. Untuk kita bisa masuk ke hati pelanggan, kita harus jelaskan kenapa pelanggan itu tepat sekali datang ke tempat kita. Nah, ini adalah komunikasi persuasif. Oke, ini struktur yang pertama. Struktur yang pertama yang terkait pengenalan isu. Jadi ada 3 komponen ya. Komponen komunikasi itu yang pertama pengenalan isu. Pengenalan isu ini bobotnya berisi tentang teknik ini tentang pengenalan metode PBL, pembelajaran berbasis masalah. Jadi kalau misalnya kita ke dokter itu kan orang yang datang ke dokter udah pasti sakit ya. Kecuali kalau bohongan minta surat sakit atau beli surat sakit gitu. Semoga di grup ini nggak ada yang seperti itu ya. Jadi itu datang ke dokter tuh udah pasti sakit. Makanya di sini disebut PBL. PBL itu adalah pembelajaran berbasis masalah. Masalah apa yang mau diangkat? Ya kita bedah dulu. Atau istilahnya kalau di sales funnel itu kita problem dulu. Yang kedua, muatan keduanya terkait komunikasi persuasif ini adalah rangkaian argumen. Rangkaian argumen ini bisa dilakukan dengan cara menggunakan teknik negosiasi skill. Nah, negosiasi skill ini kan udah banyak banget dikupas dalam model yang berbeda. Cuman yang paling saya tekankan di sini adalah saat komunikasi persuasif, rangkaian argumen dengan teknik negosiasi skill ini dijelaskan dengan diagram yang ada di gambar. Jadi perbanyak diskusi dulu. Saat negosiasi itu namanya aja negosiasi ya. Jadi masing-masing buyer dan seller itu sudah membawa muatan sendiri-sendiri saat belum bertemu. Makanya kita lakukan discuss. Discuss itu tidak ada menang dan kalah, tapi melainkan problemnya apa, punya solusi apa. Problem apa, punya solusi apa. Jadi mungkin saat sering sekali sales datang, problem kamu apa? Sering kalah harga. Nah, bisa jadi itu masalah kamu, tapi kamu nggak bisa pecahkan solusi. Mungkin harga mahal itu karena memang produk kamu best, tapi kamu nggak bisa bawa dan kemas itu ke pelanggan, sehingga seolah-olah pelanggan kamu menganggap produk kamu itu adalah sama seperti produk yang lain yang harganya murahan. Makanya di sini butuh discuss. Mahalnya tuh seperti apa sih maksudnya, Pak? Jadi tidak serta-merta kembali ke supervisi atau ke manajer dengan alasan saya kalah harga selesai. Tanpa kita mencari problemnya. Harga mahal itu jika apa dan dibandingkan dengan apa? Ini yang paling penting. Kemudian di siklus di sini juga ada kompromis ya. Kompromis itu artinya kedua belah pihak sepakat bahwasanya muatan saat komunikasi persuasif ini sama-sama secara pertumbuhan bisnis itu menjanjikan. Jadi negosiasi itu dikatakan efektif itu kalau masing-masing buyer dan seller itu mendapatkan satu perjanjian yang sama-sama win. Buyer dapat solusi dari problemnya, kemudian si sellernya dapat orderan. Nah, ini kan berarti kembali lagi ke bisnis mereka sama-sama growth. Si buyer mendapatkan solusi dari permasalahan bisnisnya dengan harapan bisnisnya bisa berkembang dengan pesat. Kemudian si seller mendapatkan solusi sesuai dengan goal. Karena saya ini tugasnya jualan, maka goal saya ya saya harus jualan. Nah, kemudian agreement. Agreement itu adalah persetujuan ya. Persetujuan bahwasanya bisnis ini didasari atas kedua belah pihak yang tanpa paksaan. Jadi
ini memungkinkan proses after sales yang minim konflik. Mungkin konflik tidak kesesuaian produk, kemudian konflik keinginan dari buyer yang harusnya A, ternyata memang yang didapat A, bahkan lebih A+. Nah, sehingga negosiasi ini yang harus disadari adalah agreement ini penting. Tidak ada yang merasa dikalahkan dan tidak ada yang merasa dimenangkan. Kedua belah pihak pulang dengan membawa hasil yang sama-sama puas. Bukan nego terkadang sering mental karena kuantitinya dia nggak mau, misal contoh, atau dia nggak mau nunggu lama. Padahal dengan kuantiti nggak mau itu maksudnya seperti apa? Kuantiti saat ini, misal contoh, ada satu case harus PO sebesar 1.000 gitu ya. Nah, klien keberatan. Karena 1.000 ini kalau menurut saya, ini kapasitas kebutuhan saya dalam 3 bulan berturut-turut. Nah, negosiasi inilah dikatakan, ya udah karena ini kebutuhan 3 bulan, bagaimana kalau kita buat parsial? Win-win. Dapat 1.000, klien dapat kebutuhan per bulannya. Nah, kemudian agreement yang lain, mungkin contoh payment, banyak sekali yang kadang nggak pernah deal karena nggak mau termin. Di salah satu sisi untuk buyer uangnya nggak ada. Ini ada yang on deh kayaknya mereka itu. Kayak kita ke pantai gitu ya. Sekarang belum. Ya udah. Nah, jadi agreement yang selanjutnya biasanya sering sering negosiasi skill itu mental karena contoh dari kasus payment ya, dari kasus payment di sistem perusahaan itu nggak kenal TOP atau Term of Payment. Tapi bayar ini di keuangan internalnya mereka, bahwasanya PO itu ya memang nggak boleh cash, mungkin harus barangnya diterima dulu atau seperti apa. Nah, ini kita cari lagi, karena goalnya adalah win-win, pulang itu sama-sama dalam keadaan oke, saya tidak dikalahkan dan tidak mengalahkan. Kita cari garis tengahnya, ya udah mungkin payment of payment-nya nggak bisa tempo secara keseluruhan, bisa untuk di down payment dulu atau di DP dulu atau dibikin partial payment. Bisa tanggal sekian bisa enggak, tanggal sekian bisa enggak, tanggal sekian enggak. Artinya dicari solusi dengan goalnya adalah sama-sama pulang happy. Nah, negosiasi selanjutnya kalau di situ dilihat skills adalah skill. Nah, otomatis kalau misalnya negosiasi itu berhasil, secara tidak langsung itu juga mengangkat dari soft skill si bayarnya, sorry, si sellernya. Seller itu mungkin salesnya kali. Kalau di sini saya bicara sales ya. Jadi komunikasi persuasif ini juga membuat kita belajar untuk bagaimana mengupgrading diri karena kita menguasai satu case atau medan yang mana dengan konsep, saya ulang lagi, pulang harus dengan kondisi win-win. Oke, slide selanjutnya, lanjut. Ini muatan yang paling terakhir adalah pernyataan ajakan. Jadi supaya jualan itu oke, kita harus menggunakan komunikasi persuasif. Pendekatan komunikasi persuasif itu terdiri dari 3. Pengenalan isu yang menggunakan metode yang tadi aku bilang PBL, pembelajaran berbasis masalah. Kemudian yang kedua dengan cara rangkaian argumen, di mana rangkaian argumen ini bisa dilakukan dengan menggunakan teknik negosiasi skill. Dan yang ketiga adalah berupa ajakan. Oke, ajakan ini adalah closing yang terakhir ya. Komunikasi persuasif ditutup dengan ajakan. Ini misal contoh, ada beberapa case. Biasanya kalimat ajakan itu kan, ayo, mari, silahkan. Ya kalimat-kalimat ajakan ya. Nah ini salah satu contoh. Jangan sampai kita udah panjang lebar, tahu masalah klien, tahu kebutuhannya, tahu budgetnya berapa, tahu mau di closing berapa, tapi ternyata saat mau ngegolkan bola, kita lupa bahwasanya bola di depan gawang tuh artinya belum gol, tapi harus ditendang lagi supaya ngelewatin garis gawang. Dengan cara
komunikasi persuasif bermuatan ajakan. Contoh, poin pertama, agar tidak keluar timing grand opening, mari kita proses sales order produk yang telah dipilih. Ini adalah kalimat ajakan. Jadi kita harus merangkai satu kalimat. Gimana Pak agar timing grand opening yang nggak lost nih ya, atau bisa tepat waktu, kita bisa melakukan sales order sekarang. Berarti kan di closing dengan berupa sales order. Kalau udah dapat sales order, at least belilah ya. Itu yang kalimat pertama. Kalimat kedua bisa juga dicontohkan dengan ini momen yang pas untuk segera melakukan pemesanan produk. Karena produk banyak add-on promo yang sedang berlaku. Mari saya bantu untuk sales ordernya. Jadi kalimat mari-mari ini adalah closing ajakan. Yang ketiga, contohnya, mengingat ada produk, sorry itu tulisan nggak jelas tuh. Mengingat ada produk yang pre-order, silakan dilakukan down payment agar produk tepat waktu. Nah ini kan kalimat ajakan yang setelah kita komunikasi persuasi panjang lebar dengan dua metode di awal tadi, kalau kita tidak closing dengan kalimat closing yang bagus, seolah-olah selesai, nggak ada guna, karena goalnya ya dapat order. Makanya kenapa negosiasi skill itu adalah bagaimana merangkai satu kata supaya seseorang itu mulai tertarik, setelah tertarik, dia mau kita ajak. Di sini yang paling terakhir adalah struktur komunikasi persuasif dengan metode ajakan. Gitu. Jadi 3 komponen tadi yang di sini adalah kurvanya. Jadi komponen komunikasi persuasif ini bisa powerful kalau terdiri dari 3 muatan, di mana masing-masing muatan ini bisa dilakukan dengan masing-masing metode yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau komunikasi persuasif dari saya itu sebelum ditolak ya kita membangun karakter dulu. Membangun karakter dengan 3 cara itu tadi. Memperkuat diri dulu gitu ya Bu ya maksudnya. Iya, itu sih Mbak Dayu materi yang saya sampaikan kemarin. Kalau kemarin kan Bu Santi kan metode-metode kalau sudah ditolak atau membangun psikologi supaya orang tuh skakmat gitu ya, nggak sempat nolak lagi. Nah, kalau kita malam ini lebih ke komunikasi persuasif yang by data, tepat sasaran, dan ada kalimat konklusinya yang powerful, jadi tidak hoax. Itu, oke, Mbak Dayu mungkin itu dari saya. Ini sih ada exercise ya, ada sebentar, kenapa nggak bisa? Oke, ini ada satu contoh ya. Contoh case tadi, case case-nya adalah pelanggan A adalah konglomerat yang ada di kota Dewata, Bali. Hartanya ingin dikembangkan di kota tersebut. Beliau melihat website Coachshop, MKO, dan Jokart sebagai penyedia AEDC dan POS. Buatlah ilustrasi kalimat persuasif agar pelanggan A bisa berinteraksi dengan Coachshop. Jadi kalau misalnya kita studi case ya, intinya ada orang konglomerat dari Bali, duitnya banyak, dan mau investasi berupa bisnis di kota dia. Nah, bagaimana kita memanfaatkan latar belakang konglomeratnya ini? Jadi uangnya itu nggak ada digit ya. Nggak ada digit itu maksudnya nggak punya duit atau apa saya juga nggak. Unlimited kali Bu maksudnya. Kayaknya. Oke, metode pertama tadi kita mau bicara pengenalan isu. Yang pertama, kita gali dulu dari latar belakang klien tadi. Pertama yang kita temukan fakta pertama, ingin buka usaha di kota Bali
yang syarat dengan kota wisata Pulau Dewata. Kalau kita mau Bali, kota wisata ya. Bisnis yang cocok di kota tersebut, salah satunya kafe, minimarket, salon, karaoke, food and beverage, dan lain-lain. Data pertumbuhan masing-masing bidang untuk menentukan bisnis apa yang dipilih. Jadi isunya seorang sales itu juga harus tahu di kota itu tuh sebenarnya yang lagi bisnis tumbuh apa ya? Ternyata food and beverage. Oh, ternyata salon. Oh, ternyata minimarket atau kafe ya yang paling banyak ya. Itu adalah isu. Halo? Kayaknya ada yang open. Oke, saya lanjut. Silakan Bu, lanjut. Oke, poin kedua, berbicara tentang rangkaian argumen. Kita menjelaskan ke klien. Pertama, portofolio membangun bisnis yang sehat dengan sistem pengendali berbasis IDC. Kita sudah tahu ya, kira-kira mau diarahkan kemana. Terus kenapa sih harus menggunakan sistem IDC? Mungkin dari segi pengendali stok, dari segi report transaksi, dari segi laporan laba rugi, dari segi apa namanya? Dari segi itu ya, terkait keamanan. Jadi AIDC, POS itu adalah hal-hal yang bisa mengontrol itu semua. Kita bikin argumen, kita bangun opini ke pelanggan. Kemudian yang kedua, benefitnya apa yang diperoleh jika menerapkan sistem tersebut? Kalau pakai AIDC atau POS, dijelaskan kepada klien. Bakalan ngurangin yang namanya kerugian. Bakalan ngurangin yang namanya loss product. Jadi tahu kontrol barang fast moving dan barang slow moving. Jadi investasinya tepat. Kemudian yang ketiga, added value. Added value yang dibangun produk yang dipasarkan oleh coach shop. Jadi added value-nya kenapa harus pilih coach shop dibandingkan yang lain? Kenapa harus pilih MKO dibandingkan yang lain? Kenapa harus pilih U-Card dibandingkan yang lain? Added value-nya ini wajib disampaikan ke klien supaya klien lebih percaya lagi dan lebih confident transaksi sama kita. Itu adalah poin yang dikupas di rangkaian argumen. Yang terakhir, pernyataan ajakan. Baik, bisa dibantu untuk instalasinya kapan. Dengan kita tahu deadline klien ini bisnis mau dibangun kapan, kita juga bisa mengajak untuk cepat-cepat melakukan transaksi. Kapan unit ready kirim? Artinya, mengingat ada grand opening, jadi kita mesti siap-siapin dulu. Untuk nyiapin ini, tentunya harus proses sales invoice dulu, supaya produk tepat waktu bisa dikirim sesuai dengan deadline. Kemudian, schedule training atau penggunaan. Nah, biasanya kalau produk-produk berbasis sistem kayak gini, kalau usernya oke, mungkin bisa dipandu atau nonton aja by video tutorial. Tapi tidak sedikit juga sampai dengan hari ini masih butuh terkait cara pemakaian. Jadi pelatihan terhadap cara pengembangan produk. Dengan kita bisa nge-push poin tersebut, pelanggan juga tahu harus nge-prepare SDM ini seperti apa. Makanya harus cepat-cepat dilakukan sales invoice supaya barang ada dan bisa langsung di-training. Kemudian pernyataan ajakan yang paling terakhir, kira-kira ini mau di-closing dengan pembayaran secara apa? Yang tadi saya singgung terkait term of payment, kan kita harus win-win ya. Oh ternyata semuanya diselesaikan di awal, sebelum di-install, sebelum di-training, klien memilih yaudah urusan payment di awal deh, atau bahkan sebaliknya, it's okay sebenarnya. Asal ada dana yang memang masuk sesuai dengan aturan masing-masing di perusahaan. Nah, kalimat ajakan-ajakan ini otomatis kalau klien mau open, boleh dikatakan 98% Anda sudah deal. 2%-nya adalah mengeksekusi. Yang penting agreement-nya sudah dapat. Nah, bisnis grow, agreement-nya dapat. Sama-sama keduanya berjanji untuk memenuhi based on deadline masing-masing. Si seller harus memenuhi keinginan buyer, si buyer juga harus mengikuti aturan main seorang seller. Itu adalah case tadi yang malam ini ya. Malam ini kita bahas.
Jadi yang harus dilakukan teman-teman adalah harus banyak-banyak mencoba merangkum ya, analisa. Kalau belajar itu dari studi case, misal hari ini ada sales yang di lapangan kurang goal. Case-nya apa? Dibedah komponen pengenalan isunya apa. Oh, ternyata dari pengenalan isu aja udah salah. Ini juga mempengaruhi deal. Ternyata sales nggak cukup paham terkait data-data di lapangan. Atau argumennya kurang kuat, nggak disajikan portofolio. Sehingga komunikasi persuasif ini nggak cukup deal, bisa closing satu prospek atau project. Nah, dan yang ketiga, udah dijelasin semua, ternyata nggak di closing dengan sales invoice. Di mana sales invoice ini adalah goal utama seorang sales. Mau ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya pulang harus bawa invoice dong, orderan ya. Nah, ini yang perlu dievaluasi oleh rekan-rekan semua. Oke. Satu, dua, tiga. Itu deh Mbak Dayu, itu poin-poin yang mau saya sampaikan terkait penambahan kemarin ya. Ya, penambahan dari materi sebelumnya gitu ya. Betul, penyempurnaan dari materi yang disampaikan oleh Bu Santi. Ini mungkin bagi teman-teman yang mau mulai untuk bertanya, ini boleh langsung bertanya dulu di kolom komentar, di kolom chatnya, atau mungkin bisa langsung open cam aja ya dari penjelasan yang sudah dijelaskan sama Bu Anita tadi. Di sini kan kalau dilihat tuh udah lengkap ya Bu ya, dijelaskan sama Bu Anita mengenai untuk struktur komunikasi persuasif supaya dari penawaran kita deal begitu ya Bu ya. Untuk dari case-case-nya ini apakah untuk bisa kita terapkan ke semua case atau mungkin yang case-case yang kira-kira besar-besar atau gimana nih Bu Anita? Pada dasarnya ini bisa dipakai semua ya. Bahkan seorang pembelian, seorang keuangan pun juga bisa semua. Karena pendekatan persuasif ini konsumennya banyak, kalau saya bilang. Antar divisi internal pun ini juga bisa. Jadi mengurangi konflik dengan cara komunikasi persuasif. Ada data, ada pendekatan, dan ada kesepakatan bahwasanya ini adalah komunikasi yang win-win. Saya dapat, Anda dapat. Gitu. Jadi kalau saya bilang sebenarnya ini umum ya, nggak cuma sales aja, bisa dipakai semuanya kok. Bisa dipakai semuanya. Oke, siap. Nah, kalau misalkan ini Bu, kalau biasanya kan kalau yang kita pendekatan seperti ini kan mungkin membutuhkan waktu ya Bu ya, nggak bisa misalkan begitu ada kita penawaran hari ini atau ada customer tanya hari ini langsung deal seperti itu. Nah, kadang-kala kita juga sudah menerapkan, misalkan kita sudah menerapkan metode ini, penjelasan kita sudah klik dengan customer yang kita tawarkan, tapi biasanya mereka mungkin akan semacam meminta, oh nanti coba saya diskusikan kembali kayak gitu ya Bu ya. Biasanya kan kadang kayak gitu, entah untuk atasannya atau pasang apa suami atau istrinya. Nah, kalau untuk dikatakan seperti itu, apakah dari metode persuasif kita tuh sudah dikatakan berhasil atau belum Bu? Kalau misalkan seperti itu. Oke, kalau bicara seperti itu tadi, kembali ke slide tadi ya. Yang pertama yang nggak dapat. Yang pertama tadi, coba Jadi aku pengenalan isu gitu mungkin. Atau yang dari menarik perhatiannya. mulai perhatian. Jadi poin pertama aja udah nggak dapet ya. Poin pertama udah nggak dapet. Nggak, apa ya, proses negosiasi atau pendekatan secara persuasif ini nggak menarik bagi dia. Sehingga dia masih confused. Nggak sedikit udah dijelaskan panjang lebar. Karena nggak paham juga sebenarnya mau customer ini apa sih. Kalau misalnya tadi saya bilang ya. Nah, ini yang pembelajaran berbasis masalah. Jadi buyer itu nggak paham. Kalau misalnya buyer cukup paham terhadap penjelasan seller, istilahnya
saat mengclosing sampai ke poin kedua sampai poin ketiga, mestinya lebih gampang sih, Mbak Dayu. Yang paling penting di sini, kenapa secara kurva diagram ini, kalau misalnya dilihat, pengenalan isu itu paling gede banget. Semua ter-effort di sini, karena ini boleh dikatakan fondasi awal ya. Kalau kita udah pegang, udah ngerti persis, atau istilah kemarin-kemarin depositnya udah banyak, deposit info ya, deposit info klien tuh udah banyak, sampai closing ke belakangnya, insya Allah lebih gampang. Jadi harus kalau misalkan dia masih bingung, itu berarti belum bisa dikatakan berhasil karena dari tahap awalnya tuh masih belum kuat begitu ya Bu Anita. Jadi harus diperkuat di tahap awal supaya Betul. mempermudah untuk sampai di apa ya, digiring sampai ke pernyataan ajakan ya Bu. Berarti mungkin baru Betul. bisa dikatakan berhasil kalau memang dari rayuan kita lah ya, atau pernyataan ajakan kita itu sampai jadi SO begitu Bu Anita. Betul, Mbak Deyu. Jadi kalau misalnya saya bilang itu apa ya? eh Biasanya cek temperatur tuh begini. Orang datang itu ada dua ya, butuh atau ngecek. Nah, kalau butuh itu perlu sekali yang terkadang poin ini tuh di skip sama rekan-rekan sales. Kalau butuh itu dia baru atau lama. Ini latar belakang pelanggan tadi ya aku bilang. Kalau kamu menghandle customer baru, mau diinjek apa aja, dia butuh, pasti percaya sama kamu. Tinggal komunikasi skill yang bagus. Bagaimana cara meyakinkan? Mulai dari portofolionya, produknya, cara penyampaiannya, kemudian intonasinya. Dia gampang banget. Yang susah adalah menghandle klien yang butuh tapi bukan pengguna baru alias pengguna lama. Nah, pertanyaannya ini yang paling susah. Susahnya kenapa? Kenapa dia pengguna lama tapi baru datang ke toko kamu? Apakah baru tahu atau dia mengalami pengalaman yang tidak cukup enak di provider sebelumnya? Nah, ini lebih kompleks. Kalau sales tidak pandai menggali, ini juga jadi fatal. Pulang-pulang, ujung-ujungnya confuse lagi. Wah, ternyata sama aja kayak yang kemarin. Cuma janji-janji ini doang. Dia nggak ngerti. Dari janji kemarin itu ternyata dibohongin sama provider sebelumnya. Tuh. Jadi mau ngomong kita juga harus ikut bertanggung jawab untuk ngobatin trauma si customer itu Betul supaya sekali. akhirnya dia percaya sama kita dan nggak menyamaratakan semua seller tuh seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Jadi goal yang diinginkan pelanggan itu apa sih? Kalau di struktur komunikasi persuasif menggunakan metode PBL, pembelajaran berbasis masalah. Ya. Ini mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan nih terkait materi kita hari ini. Bisa langsung open cam aja. Alhamdulillah, kayaknya udah paham semua nih, Mbak. Saking terlalu apa sudah detail sekali begitu ya Bu ya. Saya malah takut ini terlalu cepat, sehingga bingung apa yang mau ditanya. Kalau yang misalkan Ibu ya, kalau misalkan perusahaan-perusahaan yang besar ya gitu ya, mungkin kan mereka pasti sudah punya portofolio yang cukup ya, karena mungkin klien-kliennya sudah banyak. Tapi kalau untuk yang misalkan portofolionya tuh masih kurang nih, kira-kira harus disiasati dengan apa nih Bu? Kayak tadi kan di awal kan Ibu Anita bilang yang namanya customer mereka nggak mau dong jadi kelinci percobaan, nggak mau menjadi customer pertama karena pasti kayak masih ada rasa kurang percaya nih. Kalau memang dia portofolionya masih sedikit, masih kurang meyakinkan, apa yang bisa kita lakukan Bu? Ini dikuatin di poin kedua, atau struktur komunikasi persuasif tentang argumen. Pakai metode negosiasi skill. Jadi kita lebih ke discuss ya. Sebagai seorang yang belum memiliki brand yang cukup, saya bilang, jangan sekali-sekali membujuk klien untuk bertransaksi, tapi jual brand kamu. Belum. Saya bilang belum. Tapi lebih kepada discuss.
Kalau discuss itu memang kemungkinan untuk menang tuh win-win ya. 50-50, sorry. 50-50. Dia kalau misalnya nyaman dengan cara kamu berkomunikasi menjelaskan, ya dia transaksi. Tapi kalau misalnya dia masih confused atau bingung, ya dia pergi. Tapi yang paling penting di sini adalah terkait diskusi. Jadi poin diskusi, sebelum kamu mengajak seseorang untuk menggiring produk kamu, pelajarin dulu eh, maunya yang seperti apa sih sekarang? Yang Bapak mau untuk ngebangun bisnis supaya lebih tinggi itu yang seperti apa? Itu yang paling kita penting. Jadi kita malah belajar ke bayar ini. Kita belajar, oh ternyata bayar ini itu ingin bisnisnya growth, kita harus bisa memenuhi di sininya. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan buyer dengan pendekatan diskusi seperti itu, buyer nggak ngerasa kalau kamu diguruin. Atau kita ngeguruin, sorry. Jadi kita ngeguruin atau kita seolah-olah menganggap sebagai provider yang expert gitu ya, padahal sebenarnya baru mau expert atau akan ke expert ya aku bilang. Jadi di sini sih Mbak Dayu kalau aku bilang diskusinya yang paling lebih apa ya, bukan menggurui sih, kayak teman lah ya. Mau kamu apa sih sebenarnya dari bisnis yang kemarin tuh apa yang kurang puas? Terus maunya kamu gimana? Dan sampaikan kalau misalnya bisa ya bisa, kalau enggak ya enggak. Goal itu boleh ya, tapi juga harus dikuatkan dengan performa dari perusahaan kita sendiri. Karena sales itu nggak bisa kerja sendiri. Sales deal di awal, tapi kalau after salesnya jelek, atau mungkin dari segi pengirimannya terlambat dan lain sebagainya, ini adalah salah satu kesatuan dari proses penjualan sebenarnya. Dan ini juga harus dijaga. Dan ini jadi tanggung jawab bersama juga. Ini yang harus dipahami oleh satu bentuk organisasi. Bahwa saya penjualan itu sebenarnya bukan tanggung jawab seorang sales saja. Penjualan itu adalah keseluruhan. Karena yang dilihat oleh klien itu adalah satu keseluruhan, bukan sepotong. Pelayanan di awal ada sedikit yang bilang di awal aja karena kamu butuh order, waktu aku telepon selalu ada, misal contoh. Tapi giliran aku butuh support atau cari apa ya, info-info yang lain lah, susah banget. Nah, padahal kan sebenarnya kalau support bukan area kita sebagai sales. Kalau misalnya cari-cari info yang lain, ya mungkin sebagian area kita, tapi sebagian juga area customer service. Makanya kenapa tadi saya bilang, itu satu kesatuan. Kalau ngerasa memang masih newbie di bidang ini secara company-nya, tidak perlu berkecil hati, pendekatan persuasifnya itu banyakin didiskus. Itu sih Mbak Dayu. Supaya buat menutupi dari kekurangan portofolio yang mungkin yang masih belum banyak tadi ya Bu ya. Betul sekali. Dan Mau kalau diskus itu lebih enak ya, karena tidak ada proses saling menggurui. jadi mau Dan ngomong kita klien itu lebih kepada, apa ya, kalau aku bilang yang sudah-sudah itu, klien tuh ngerasa tidak diambil keuntungannya aja gitu loh. lebih ke arah sharing ya Bu ya. Benar. Oke, siap. Nih jadi kalau memang kan sales kan kita kalau memang belum punya portofolio kan tadi dikuatkan di rangkaian argumen sama yang untuk bagian mempengaruhi itu ya Bu ya. Berarti kan kita kayak ibaratnya menjual janji dulu seperti itu kayak produk kita tuh misalkan kelebihannya ini dan ini, tapi juga jangan sampai menjual janji yang nggak bisa kita tepatin ya Bu ya. Betul sekali. Kayak misalkan customer memang misalkan butuhnya saat ini sedangkan barangnya itu masih ada di pusat dan segala macam sehingga ya kita harus menyampaikan apa adanya seperti itu. Tepat sekali. Untuk membangun kepercayaan itu memang tidak serta-merta egois ya. Kalau aku bilang, kalau kamu jadi seorang seller yang egois, yang penting closing di awal, sisanya terserah anak-anak deh, bisa kirim atau enggak. Tidak. Yang harus dipahami adalah proses penjualan itu adalah milik semua keseluruhan ya. Satu satu keseluruhan sistem kalau saya bilang. Mustahil seorang sales di awal, kalau Bapak beli produk ini, kita pastikan cara penggunanya diajarin sampai oke. Padahal SOP seorang teknisi misalnya kalau kita bilang, lebih dari 2 jam akan di-charge, bisa contoh.
Tapi itu udah disampaikan di awal. Akhirnya menimbulkan seolah-olah ada statement yang tidak sesuai. Janjinya nggak ditepatin. Di sini kan ada di negosiasi skill ini kan ada kurva kompromisnya nggak ditepatin. Jadi persetujuannya seolah-olah sepihak. Nah, atau mungkin kalau di sekarang barang pasti akan dikirim. Nanti malam saya akan share resi. Ternyata kenyataan di lapangan ada SOP-SOP. Barang yang ordernya masuk jam sekian, ikut pengiriman di hari berikutnya atau seperti apa. Yang namanya sales, terkadang juga nggak sedikit membabi buta. Pokoknya udah dikejar target, ya udah bodo amat deh. Nggak bisa gitu juga. Karena apalagi kamu perusahaan yang baru sedang membangun kredibilitas. Dan kredibilitas ini adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab seorang sales aja. Itu sih, Mbak Dayu. Oke, siap, Bu. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Slamet ya. Saya bacakan dulu, Bu. Bu, kalau customer ini reseller, biasanya mereka sudah cek harga sebelum mereka tanya kan? Nah, untuk itu kita lakukan pendekatan mulai dari mana ya, Bu ya, biar bisa dapat orderan. Berarti kan mungkin mereka sudah ada pembanding, sudah survei-survei sebelumnya sebelum menanyakan ke kita, Bu. Oke, saya jawab ya. Tadi itu di kalimat terakhir terkait sempat saya singgung untuk ini. Kalau misalnya ada harga yang berbeda atau tidak jadi closing karena terpaut harga. Ini kan salah satu contoh ya. Yang perlu ditanyakan kepada klien adalah dibandingkan dengan apa? Apakah produk yang sama ataukah dengan lokasi yang sama? Misal contoh, satu case ya. Pelanggan A berada di kota Makassar, saya bilang. Kemudian dia melihat produk kita, tapi di penjual yang lain yang mungkin berbeda wilayah. Poin pertama, produknya sama, wilayahnya berbeda. Nah, ini perlu diketahui juga. Penjelasannya pun mungkin dari segi ongkos kirim, perbedaan pricing, yang aku bilang. Terus kemudian produknya sama, harganya berbeda, tapi metode pembeliannya berbeda. Jadi produk sama, harga sama, metode pembeliannya beda. Yang paling banyak tren sekarang adalah metode offline dan online. Nah, kalau misalnya online itu ya at least cara pemakaian dan lain sebagainya cukup pakai buku panduan atau video tutorial. Beda penanganan kalau misalnya pelanggannya datang ke toko, dia ngelihat langsung sellernya, keramahannya, kemudian servisnya, trainingnya, cara penyampaiannya bisa dirasain lah. Nah ini yang harus dijaga. Jadi jangan sampai harga berbeda, tapi pelayanannya sama kayak pelayanan online, di telepon susah, di chatting susah, tapi di saat onnya pas jam kerja aja itu nggak cocok sama harga mahal yang dibayar oleh klien itu. Sehingga kalau buyer aja satu masa bertindak sebagai seller aja satu masa bertindak sebagai buyer, kira-kira ngerasa kayak ditipu nggak atau nggak puas nggak? Udah bayarnya mahal, dikontak susah, minta training dijanjiin doang. Apa bedanya kalau misalnya saya beli online sekarang? Contoh, ya. Terus metode penanganan reseller, saya bilang. Reseller sekarang itu ya mohon maaf ya, ada pergeseran sih. Kalau dulu reseller itu mau dididik. Kalau sekarang reseller tuh pure pure reseller. Kalau aku bilang bukan reseller ya, kayak makelar gitu ya. Semua resiko dibebankan oleh seller. Nah, reseller hanya jual aja, bermodalkan database pelanggannya dia. Nah, ini yang bisnis saya bilang kalau mau diteruskan seperti itu ya babak belur.
Kalau seperti itu ya aku pikir tidak perlu dipertahankan, kecuali jualan produk-produk yang memang tidak membutuhkan pelayanan. Itu sih Pak Slamet. Kalau menemukan yang seperti itu, pilihannya dua. Mau di handling secara corporate atau benar-benar di handling secara B2B. Kalau B2B ya jual lepas. Karena tuntutannya harga murah kan, tapi ya jual lepas dengan metode yang B2B juga. Mungkin secara pembelian online atau offline yang tanpa after sales. Karena memang ada pergeseran sih Pak, kalau saya lihat. Apalagi di tengah tren online yang naik ini, hampir jualan apapun pasti dibandingkan dengan produk-produk online. Itu sih jawaban saya Pak Slamet. Jadi digali, dibandingkannya dengan apa? Udah fair belum? Kalau dibandingkannya produk sama, tapi satunya beli di Jakarta, satunya beli di Makassar. Di Jakarta kesini dapat ongkos kirim. Kalau di Makassar udah langsung dapat. Tokonya udah jelas. Kalau ada apa-apa, garansinya juga udah lebih cepat. Nah, emang lama, tapi ini added value yang tadi saya bilang. Added value-nya mau beli di kamu tuh apa sih? Dan ini harus dilatih kepada para seller supaya kualitas dari negosiasi persuasif ini atau pendekatan persuasif ini lebih maksimal. Itu sih Pak Selamat Mbak Dayu. Ya, terima kasih, Bu. Bagaimana Pak Selamat untuk jawaban dari Bu Anita? Apakah sudah menjawab dari pertanyaannya, Pak? Eh, sudah sih, tapi berarti tadi ada dua pilihan ya. Antara memang kalau dia memang secara anu udah dia itu mentoknya di harga gitu kan. Jadi kalau harganya nggak sesuai ya udah nggak order ya kita udah lepas. Tapi kalau misalnya kan reseller ini istilahnya masih bisa kita edukasi, kita kasih edit value-nya produk kita, ya udah kita coba edukasi gitu ya. Atau bagaimana Bu? Iya Pak, jadi reseller itu nggak kayak dulu ya kalau saya bilang. Kalau reseller yang dulu itu lebih suka mereka yang dipinterin, bukan maksudnya ada proses pendidik ya atau mengedukasi supaya bisnis dia berkembang. Kalau dia melakukan kerjasama dengan kita. Nah, kita harus pilih-pilih tadi, reseller atau makelar. Nah, kalau makelar, namanya makelar ya Pak. Makelar itu resiko selalu dibebankan sama penjual. Mau training, mau apa, ya harganya harus di-up dong. Karena ada add-on yang dibebankan oleh kita sebagai sellernya. Tapi kalau kita bilang reseller yang memang mau diedukasi, ada tim support dan lain sebagainya, nah ini kan ngurangin cost kita sih sebenarnya. Jadi harus dipilih dulu segmentasinya, reseller yang seperti apa. Bakalan enak kerjasama sama semacam reseller yang kita nggak perlu effort untuk ngedidik, effort untuk nge-training usernya dia, tapi orderan jalan terus. Artinya effortnya itu cukup di awal dengan cara mengedukasi tadi, memberi bimbingan, menggunakan teknisinya dia untuk dilatih, how to operate dan lain sebagainya. Dan itu dididik di awal sebenarnya. Belakangannya kita tinggal ambil aja. Tapi kalau reseller yang semata-mata hanya harga-harga aja dan pembanding, itu loyalitasnya itu juga saya yakin dikit banget. Loyalitasnya dia itu hanya sekedar melihat produk apa yang lagi tren dan populer. Nah, itu nggak bisa kalau di bisnis kita. Karena bisnis kita ini bisnis IT ya, kalau saya bilang. IT ini ada proses maintenance. Produk kita kalau per 2 hari sekali beli, itu malah dipertanyakan. Produk kita tuh harus hidup minim 1 tahun. Berarti memang ketahanannya luar biasa. Itu sih Pak Selamat, dipilah dulu klien yang seperti apa dan harus ditanganin dengan cara seperti apa. Itu Pak. Ya, sudah terjawab ya Pak Selamat ya. Sudah, makasih Bunita. Iya, terima kasih Pak Selamat. Bu Anita, ini ada pertanyaan selanjutnya, Bu Anita, dari Mas Randy, Uker Jakarta. Di sini mungkin ada cara atau trik jitu yang khusus agar penawaran melalui email, melalui telepon, email, buat janji untuk visit mendapatkan jawaban tanpa ada penolakan di awal, Bu. Ada trik jitunya seperti itu nggak, Bu?
Trik jitu itu tidak ada ya. Trik jitu itu kalau saya ya, trik jitu saya tuh keluar kalau saya sering ditolak sama orang. Jadi dari 10 prospek, 9 ditolak, satu diterima, itu harus dievaluasi. Saya nggak pernah ngajarkan instan. Yang instan itu cuma mie instan ya, Kak Randy. Kakak atau bapak sih? Mas? Bapak boleh. Oh, bapak. Bapak, kakak. Oke, oke. Aman. Kakak. Mohon maaf. Kakak, Bu. Iya, ya udah. Semuanya masih muda di sini. Kak Randy, tidak ada yang namanya trik jitu. Dikatakan jitu itu karena jam terbang kita semakin banyak ditolak juga. Dan proses analisa klien itu penting banget. Kenapa Anda harus diterima di klien B? Kenapa saat saya present di klien B itu goal? Itu harus dianalisa. Oh, mungkin dari kata-kata saya, mungkin dari penawaran saya, harga saya oke, solusi saya oke, timing saya oke. Klien tersebut lagi ngebuang anggaran mungkin ya. Kalau kita ngomong project ya. Project itu biasanya awal tahun sama akhir tahun itu sering buang-buang gitu. Nggak butuh beli aja. Yang penting anggarannya habis supaya bisa dianggarkan tahun depan. Biasanya project tuh bunyinya kayak gitu, Kak Randy. Nah, saat gagal pun juga harus dievaluasi. Gagalnya kenapa? Jangan gagal ditolak lantas Anda berpikir tamat hubungan dengan klien tersebut tamat. Enggak. Justru gagal itu adalah permulaan ya. Kalau menurut saya itu adalah permulaan untuk kita bisa masuk lagi. Saya ditolak tuh karena apa sih sebenarnya? Ini yang paling penting. Ya udah nggak apa-apa ditolak. Tapi next time saya minta izin ya Pak. Saya akan mencoba untuk menawarkan promo-promo yang lagi aktif di perusahaan saya yang ada kolerasinya dengan bisnis Bapak. Nah, kemudian melakukan proses deposit seperti di Sales Academy yang sebelumnya. Deposit itu banyak banget. Kalau misalnya sudah dapat kontak, ya mungkin say hello, sapa-sapa atau seperti apa. Kalau misalnya based on email aja, tetap minta janji appointment, minta diberi kesempatan. Nah, karena kita butuh ya, saya bilang butuh bukan berarti harus mengemis, tidak. Tapi egonya diturunin dikit. Ditolak, it's okay. Maju terus. Semakin sering ditolak, semakin ngerti. Kemarin saya tuh ditolak tuh karena apa sih? Terus kemudian ada yang namanya teknik membuat penawaran supaya menarik. Ada yang sifatnya gray. Gray itu artinya nggak disampaikan poinnya secara detail. Intinya, kemasannya itu dibuat menarik. Kayak bikin CV. Sekarang CV, itu kalau dulu foto kayak KTP. Dulu. Tapi sekarang, ada pergeseran. Bahkan saat mereka cuma menganga foto gini aja, itu udah jadi CV dan lebih bagus. Atau pas mereka lagi vacation kemana, itu sudah dimasukkan di sebuah CV. Menarik untuk saya menghentikan scrolling paper. Ini foto menarik. Dari 1000 pelamar, ternyata 999 sekian, itu fotonya KTP semua. Dan kita akan berhenti ketika kita ngeliat foto agak nyeleneh ya, atau agak aneh. Sama, penawaran pun juga seperti itu. Saat desain template penawarannya kayak penawaran-penawaran yang lain, bakalan di skip aja. Tapi kalau penawarannya itu mungkin ada grafiknya, visualnya lebih menonjol, kata-katanya sedikit, tapi warnanya powerful, ini juga mempengaruhi supaya berhenti dan melihat beberapa detik. Jadi kesan 1 menit itu sangat powerful secara visual di bidang apapun, mau konten, iklan, mau email, mau perform, 1 menit pertama itu sangat mempesona sekali. Itu sih. Jadi nggak ada trik jitu kalau saya bilang, Kak Randy. Triknya itu ya banyak melakukan dan menemui kegagalan lalu dianalisa. Dan saat berhasil pun juga wajib dianalisa. Kira-kira nih Bapak Ibu, kalau misalnya saya boleh tanya nih, tanya aja. Kenapa sih kok kemarin tadi saya? Supaya saya bisa evaluasi apakah penawaran saya pas-pas atau seperti apa. Boleh bertanya seperti itu. Kok saya boleh? Itu untuk mengukur diri kita sendiri. Orang ini transaksi ke saya karena apa? Karena sayanya, karena produknya, karena timingnya, atau karena perusahaannya. Ini penting banget. Kalau di marketing kan ada 5. Kita berpola pada 5. Promosinya, produknya, price-nya,
harganya terakhir person. Perkembangannya adalah person. Banyak sekali buyer yang nggak jadi transaksi kalau nggak dilayani sama Anita, misal. Itu sudah terjadi di Coach Shop, udah banyak banget. Ini akun nggak mau nih kalau nggak Bu Anita yang handle. Berarti yang kuat personnya. Mau jualan apa aja, selama dia yang bawa pasti laku. Itu sih Kak Randy kalau dari saya. Gimana Mas Randy? Mungkin sudah terjawab belum dari pertanyaannya? Ya, berarti harus memperbaiki kata kalau untuk call, kalau misalkan email yang mungkin dari penawaran ya Bu Anita. Cuman masalah besar saya mendapatkan PIC pintu satu perusahaan itu susah gitu loh. Bahkan baru di awal nawarin aja by phone gitu buat appointment atau penawaran itu ya rata-rata ditolak terus, itu belum berhasil solusinya gitu loh Bu Anita. Oke, kalau project ini memang susah gampang ya. Ya, Kalau kata betul. Pak Septian itu the power of orang dalam. Oke, punya portofolio nggak Kak Randy? Ada sih, biasanya ngirim juga. Apa harus diperbaiki juga ya? Portofolio itu juga harus tepat sasaran ya. Saya takutnya begini, udah dipajang semua. Misal contoh nih ya, saya orangnya Kotso mau nawarin barcode sistem ke rumah sakit. Ternyata portofolio yang dimasukin adalah retail, kayak perusahaan Lotte-Mart, kemudian Cycle Key, nggak matching. Gede sih emang, tapi nggak match. Itu juga perlu diperbaiki lagi atau dianalisa lagi. Terus kayak TIC-nya tembus atau seperti yang itu juga penting banget. Kalau email itu kan satu arah ya, kalau saya bilang ya. Yes. Gimana kalau udah nekat aja defisit? Kalau dulu saya sering email ditolak, saya fisik aja. Paling banter kita berhenti di post security. Yes. Nah, di post security itu, disitulah proses deposit sampai harus banyak. Deposit gimana maksudnya Bu Nita? Saya ngobrol. Biasanya nggak sebut nama, it's okay. Tapi paling nggak divisinya benar. Jangan sampai dipukul rata, divisi purchasing. Nggak semua company ada purchasing-nya ya. Kok misalnya bagian teknik ternyata juga bisa PO. Yeah. Itu juga yang paling penting. Jadi struktur organisasi itu juga kita perlu ketahuin. Banyak faktor sih kalau saya bilang Mas Randy. Intinya maju terus pantang mundur. Samperin terus ya, cara terakhir intinya. Iya, pendekatan ke cewek kali ya. Kalau pendekatan ke Aduh. cewek itu harus sering menampakkan diri. Jadi jangan cuma SMS doang. Wah, ini apa nih? Brandnya cuma SMS doang. Pas disamperin gitu ya. Itu. Siap Bu Anita, ini mungkin dari Mas Randy sudah cukup ya Mas ya? Sudah Mbak Dayu. Terima kasih Bu Anita. Ini kan memang sudah jam 8:18. Ini mungkin pertanyaannya dibatasin sampai 2 pertanyaan terakhir aja ya Bu ya. Kebetulan memang sudah ada yang masuk 2 pertanyaan. Gimana Bu Anita? Saya ngikut Mbak Dayu. Untuk pertanyaannya dari, siap ya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Nadifa dari Coach Shop Jakarta. Malam Bu Anita, izin bertanya, cara bersaing dengan penjualan online secara di marketplace sering mendapatkan cashback lebih besar gratis ongkir. Jadi mungkin bersaing sesama penjual di awalnya itu dia lebih menarik. Gimana Bu? Untuk yang ini compare-nya nggak apple to apple ya. Tapi emang ini jadi masalah banget. Ya, hampir sama seperti yang disampaikan Mas Salma tadi ya. Tadi saya juga dijelaskan banyak sekali transaksi yang sekarang dibanding-bandingkan sama yang namanya online. Intinya harus memposisikan diri sebagai buyer ya, kalau saya bilang. Ketika seorang buyer bayar mahal, pelayanan kamu udah setimpal belum? Cara handling customer-nya udah bener belum? Itu yang pertama.
Karena harga mahal ini pasti di-convert. Customer punya emosi, punya perasaan. Kalau bayar lebih, tapi cara handle-nya nggak bagus, fail. Ya mending aku gratis ongkir. Ini pas kebetulan dibandingin sama yang namanya gratis ongkir. Nah, kalau dibandingin sama yang namanya cashback, cashback tuh biasanya paling mukul nih. Cashback kan sekarang bisa dibelanjain ke yang lain. Dan satu lagi, untuk yang murah-murah di online ini, add-on-nya gimana? Produk kamu bukan produk baju, kok saya bilang. Produk kamu tuh produk IT, produk solusi. Tinggal dikembalikan lagi, selisihnya harga dari online ke offline ini udah setimpal belum klien dapat? Atau mencoba deh memposisikan diri kamu jadi klien. Bahkan komplain nggak kok di-handle dengan kamu yang modelnya seperti itu? Itu aja. Jadi biasanya orang komplain itu karena tidak sesuai. Selisih yang dia rasakan itu tidak sesuai dengan pelayanan yang kita berikan. Dievaluasi dulu. Jadi sebelum tanya terkait, jangan sampai punya pikiran ya udah online ada program ini, offline ada program ini, habis sayangku. Nggak seperti itu. Offline itu programnya adalah customer satisfaction. Jadi CRM. CRM-nya itu dibaikin dulu. Kalau manajemen CRM-nya bagus, pasti klien balik. Harga mahal, pasti dia mikirnya 3P. Company-nya, produknya, sama yang jual. Price nggak ngurus, promosi nggak ngurus. Itu Mbak Diva kalau jawaban dari saya. Gimana Mbak Nadifa? Apakah mungkin dari penjelasan Mbak Nita sudah menjawab pertanyaannya? Mbak Nadifa? Oke. Ini langsung saya lanjut aja ya. Oh, sudah semakin malam nih, pertanyaan terakhir dari Pak Andi ya. Ada tidak Bu alat ukur atau metode yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan komunikasi persuasif? Oke Pak, kalau Pak Andi ya, kalau ukur secara kuantiti atau kuantitatif angkanya tidak ada. Tapi kalau kualitasnya ada, di mana kita agreement bersama-sama. Kedua belah pihak menyatakan sepakat. Itu adalah tolak ukur komunikasi persuasif ini sukses. Artinya, sekali lagi saya tegaskan, tidak ada yang merasa menang dan tidak ada yang merasa kalah. Keduanya pulang dengan win-win. Ada satu forum atau satu transaksi negosiasi, emang deal sih, tapi nggak sedikit sering menyampaikan bahwasanya bonusnya tambahin dong. Berarti dia nggak puas. Atau bahkan, ya udah sepakat di angka 1.150.000. Aku bayar 1.100.000 aja ya. Nah ini nggak puas nih. Emang transaksi, tapi ada hal yang bagi buyer itu nggak dapat. Seolah-olah seller yang menang. Dan satu lagi, kesepakatan bersama. Jadi pulang itu dalam keadaan plong. Pernah nggak nawar sesuatu gitu ya? Misal, di satu penjual ada dua pembeli. Pembeli pertama nawar 1.000, nggak dilepas. Pembeli kedua nawar 800, dilepas. Tapi tanpa sepengetahuan pembeli pertama. Pembeli pertama taunya dikasih tahu sama pembeli dua. Aku loh 800 dilepas. Pernah nggak kayak gitu? Ada yang transaksi juga kalau dikatakan ukurannya sukses ya terjadi transaksi, kalau saya bilang terjadi pembelian ya, atau berpisah dengan senyuman dan tolak ukurnya berjabat tangan, Pak. Tapi kalau sekarang pandemi nggak boleh berjabat tangan ya. Itu sih Pak Andi sepelenya. Jadi ukurannya itu tadi sepakat dan tidak merasa satu dimenangkan dan satu dikalahkan. Sama-sama senang ya Bu ya. Gimana Pak Andi untuk Sama-sama dari
Dari penjelasan Bu Anita ini mungkin sudah menjawab pertanyaannya kah? Jadi lebih ke arah ini ya Bu ya. Pada penguasa Apa namanya? sangat selama ini. Berapa banyak transaksi yang berhasil gitu ya. Aku hidup sampai dengan sekarang. Engkau bahkan wafatkan aku dalam sholat. Halo? Bukan transaksi ya, Pak. Ini kan bicara tentang komunikasi persuasif. Pertanyaan Bapak, saat proses komunikasi persuasif ini dikatakan oke, berhasil, itu apa gitu kan? Kita nggak bicara Betul. transaksi. Kalau bicara transaksi berarti sudah punya data dong. Kalau data itu berarti komponen dari beberapa transaksi atau beberapa proses komunikasi persuasif. Dari 10 komunikasi persuasif, ternyata 3 oke, 7 enggak. Nah, itu nggak bisa. Kalau itu diukur karena udah data. Sedangkan pertanyaan Pak Andi lebih saya tangkap saat komunikasi persuasif ini sendiri jalan saat itu tanpa melihat potret atau data dari komunikasi sebelumnya, itu dikatakan sukses itu apa? Makanya tadi saya bilang, tidak ada secara ukuran kuantitatif, adanya ukuran kualitatif. Kualitatif itu dikatakan sepakat, jabat tangan, pulang kedua belah pihak merasa bahwasanya tidak ada yang dikalahkan atau dimenangkan, atau win-win. Itu, Pak Andi. Oke, thank you Mbak Dayu. Ya, terima kasih Pak Andi, terima kasih Bu Anita. Ini terima kasih banyak Bu Anita untuk materi hari ini ya, sangat-sangat detail banget untuk penjabarannya. Karena memang sudah semakin malam, mungkin kita tutup dulu acaranya sambil mungkin boleh dibantu untuk hostnya mengambil absen dulu sebelum kita akhiri. Hostnya hari ini Mas Panji ya, Mas Panji mungkin boleh dibantu Mas. Oke. Oke, semuanya boleh diaktifkan dulu kameranya. Oke, untuk ini ada 3 slide ya. Slide pertama dulu, 1. Mas Panji sedang dalam taksi ya? Oke, selanjutnya slide 2. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Siap, makasih Mas Panji. Makasih banyak Bu Anita untuk materinya. Ini kita akhiri dulu untuk acara sharing session 44 kita kali ini. Sampai jumpa di sharing session berikutnya ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. selamat malam semuanya. Terima kasih Bu Anita, Mbak Dayu. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Mbak Dayu, Bu Anita, Panji.